Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khalifah dari Depok, ingin bertanya kepada Ustaz mengenai hukum kurban. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila ada orang yang menjual daging kurban? Dan pertanyaan kedua, bolehkah daging kurban dibagikan kepada orang non-muslim? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Wa ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa, hadirin hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Para pecinta kajian-kajian Islam yang mudah-mudahan senantiasa terus berada dalam keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita inayah sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan semua aktivitas-aktivitas kita, khususnya yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, berjumpa kembali dalam program spesial Idul Adha, tanya jawab masalah kurban. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Al-Haqir untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Haja Khalifah yang berasal dari Depok. Dalam video tayangan tadi beliau menanyakan yang pertama, bagaimana hukumnya orang menjual daging kurban atau bagian-bagian daripada hewan kurban. Kemudian pertanyaan kedua dari beliau berkaitan dengan pembagian kurban. Bagaimana hukumnya ketika daging kurban atau bagian-bagian dari hewan kurban tersebut disalurkan, diberikan kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang yang bukan muslim. Tentunya nanti saya akan menjawab berdasarkan pendapat-pendapat para ulama, dan sekali lagi pendapat-pendapat itu tentunya sudah bersandarkan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, dan kaidah-kaidah yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita, pemahaman kita tentang Islam, khususnya tentang masalah kurban. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertanyaan pertama yaitu tentang masalah menjual daging kurban. Di dalam akhir ayat 28 surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha." Maka makanlah, kata Allah, minha sebagian daripada an'am. Para ulama tafsir mengatakan itu adalah udhiyah, sebagian dari hewan-hewan kurban. Wa at'imul ba'isal faqir, dan salurkanlah, berikanlah makan, salurkanlah kepada orang-orang fakir. Al-ba'isal faqir, orang-orang yang menderita, dan artinya orang-orang yang membutuhkan, kaum fakir, kaum miskin, dan lain sebagainya. Di dalam ayat ini bisa kita pahami dengan jelas bahwa fakulu minha, ada perintah untuk memakan. Siapa? Al-mudahhi,
orang yang berkurban di sini diperintahkan untuk memakan sebagian daripada daging kurban. Sebagian daripada daging kurban. Maksimal sepertiga dari daging kurban. Cuma yang paling afdal itu hanya luqman atau luqmatan, hanya satu suapan atau katakanlah satu porsi, dan itu yang paling afdal mengambil bagian hatinya. Kemudian wa at'imul ba'isal faqira, sisa dari yang dimakan satu porsi tadi ini untuk hanya sekedar satu porsi sebagai bentuk tabarruk, mengalap keberkahan dari kita yang sudah berkurban. Selebihnya fa'at'imul ba'isal faqira, maka dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun dalam fikihnya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang paling sahih, bahwa daging kurban ini adalah diyafatul ama, sehingga sebagian disedekahkan untuk orang-orang fakir, sebagian dihadiahkan untuk orang-orang yang menengah ke atas atau orang-orang yang mampu, tidak termasuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Siapapun berhak untuk mendapatkan daging kurban itu tadi. Lah kemudian, karena ini adalah prinsip dasarnya, kemudian bagaimana ketika kita menjual daging kurban itu? Maka dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Hakim, di sini begitu jelas beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamba'a jilda udhiyatihi", barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi, kulit dari binatang kurbannya, kulit dari binatang yang dikurbankan tadi ini, fala udhiyatalah, maka tidak salah, maka tidak sah kurbannya, maka tidak dianggap kurban. Jadi hukum menjual daging kurban, hukum menjual bagian-bagian daripada hewan kurban, baik itu dagingnya, baik itu kulitnya, baik itu bulunya, baik itu lemaknya, atau semua bagian dari hewan kurban tersebut, kita tidak diperkenankan untuk menjualnya. Penjualannya tidak sah, transaksinya tidak sah, bukan hanya tidak sah, bahkan hukumnya adalah haram. Tidak sah jual belinya, haram hukumnya. Itu kalau yang menjual tentunya adalah al-mudahhi, orang yang berkurban. Jadi bagi siapa saja yang berkurban, maka haram hukumnya, tidak sah hukumnya untuk menjual bagian-bagian daripada hewan kurban tersebut. Lantas bagaimana ketika misalnya kepanitiaan kurban itu yang menjual? Sekali lagi, karena posisi panitia kurban ini sebagai pemegang amanah yang dititipkan oleh orang yang berkurban, dalam hal ini bertindak sebagai wakil, maka jika atas nama kepanitiaan menjual daging kurban atau bagian-bagian dari kurban yang lumrahnya biasanya kulit atau kepala dan lain sebagainya, maka hukumnya juga haram dan tidak sah jual belinya. Bahkan andai kata bagian daripada hewan kurban tersebut dijadikan ongkos untuk para pemotong hewan kurban, untuk para jagal-jagal hewan kurban, maka hal tersebut juga tidak diperkenankan, haram hukumnya untuk dijadikan ujrah ongkos bagi orang-orang yang menyembelih
hewan kurban tersebut. Seperti penjelasan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Syekh Abi Bakrin bin Muhammad Al-Husain, wa'lam anna mawdi'al udhiyati, kata beliau, ketahuilah bahwa fungsi dasar atau tujuan dasar daripada udhiyah, hewan kurban tadi ini, al-intifa'u, untuk bisa diambil manfaatnya. Maka fala yajuzu, jadi kata-kata al-intifa' ini disedekahkan, kata-kata al-intifa' dihadiahkan, kata-kata al-intifa' dimakan, silakan. Akan tetapi kata beliau, fala yajuzu bai'uha, maka tidak diperkenankan, tidak boleh, ayyahrumu, haram untuk menjual bagian daripada hewan kurban tersebut. Bahkan di sini bukan hanya dagingnya, bukan hanya kurbannya, termasuk kulitnya, yang mungkin tidak semua orang bisa memanfaatkan kulit dari hewan-hewan tersebut. Wala yajuzu ja'luhu ujratan lijazzar, dan tidak boleh, haram, ja'luhu, menjadikan bagian daripada hewan kurban tersebut ujratan, sebagai ongkos, lijazzar, bagi para pemotong hewan kurban tersebut. Wa in kana tatawwu'an, walaupun hewan kurbannya ini adalah kurban tatawwu', kurban yang sunnah, lebih-lebih kurban yang wajib. Lah, ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang lain. Sebab ada juga pendapat yang mengatakan boleh hukumnya untuk menjual bagian daripada hewan kurban tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Masih kelanjutan di dalam kitab Kifayatul Akhyar tadi ini, wa inda Abi Hanifah radhiyallahu anhu, bahwa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan annahu yajuzu, bahwasannya yajuzu, boleh, bai'uhu, menjual bagian daripada hewan kurban tersebut, wa yatasaddaqu bithamanihi, dan hasil dari penjualan itu ini disedekahkan. Misalnya orang yang berkurban menjualnya, kemudian disedekahkan hasil dari penjualannya tersebut, maka diperkenankan menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Atau panitia menjual misalnya, kemudian hasil daripada penjualan itu disedekahkan, disalurkan kepada orang-orang yang memang akan menerima pembagian daripada hewan kurban tersebut. Ini terlepas daripada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang paling sahih berdasarkan nas-nas yang dhair, nas-nas yang sudah jelas, maka dilarang hukumnya kita untuk menjual bagian daripada hewan kurban. Lantas sekarang timbul pertanyaan, bagaimana seandainya orang yang menerima kurban tersebut? Contoh misalnya, ada seorang fakir, orang miskin, itu menerima pembagian hewan kurban. Kemudian karena dia mendapatkan bagian dari mana-mana, dari satunya dapat, dari satunya dapat, dari satunya dapat, sehingga dia banyak dan terlalu banyak untuk dimakan misalnya. Karena dia masih memiliki banyak kebutuhan yang lain, sehingga dia menjual bagian kurban yang diberikan oleh panitia, yang diberikan oleh orang yang berkurban. Bagaimana hukumnya? Maka jika orang yang diberikan bagian kurban tersebut, orang fakir yang diberikan bagian kurban tersebut, maka dia boleh hukumnya untuk menjual hewan, untuk menjual daging atau bagian daripada hewan kurban yang diberikan kepadanya. Ini tidak masalah. Akan tetapi kalau orang yang kaya, ini tidak diperkenankan.
Orang yang kaya mendapatkan bagian kurban kemudian dijual, ini tidak diperkenankan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah pembagian hewan kurban kepada orang-orang di luar Islam atau orang-orang non-Muslim. Sekali lagi, masalah ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Akan tetapi seyogyanya kita nanti mengambil pendapat yang paling kuat, mengambil pendapat yang paling sahih, mengambil pendapat yang al-mu'tamad. Berangkat dari referensi-referensi sebelumnya bahwa hewan kurban atau bagian-bagian hewan kurban itu diberikan kepada orang fakir ataupun orang yang kaya yang memiliki yang muslim, orang fakir, orang kaya yang muslim. Sehingga di dalam kitab Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan wa kharaja biqayyidil muslimin, keluar dari qayyid ya sifat al-muslimin tadi ini, yaitu ghairuhum, selain orang muslim, non muslim. Maka bagaimana kalau non muslim? Fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'a, maka sedikit pun kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan memberikan bagian kurban tersebut kepada orang-orang non muslim. Kama nassa alaihil Buwaiti, seperti pendapat yang dinas oleh Al-Imam Al-Buwaiti. Akan tetapi pendapat yang lain di dalam kitab karangan Al-Imam An-Nawawi wa waqa'a fil majmu'i syarhil muhaddab, ada pendapat di dalam kitab Majmu' bahwa wa waqa'a fil majmu'i jawazu it'ami fuqara'i ahli dhimmah min udhiyati tatawwu'i dunal wajibati. Di dalam kitab Majmu' ini diperbolehkan, diperkenankan memberikan bagian daripada hewan kurban tersebut kepada orang fakir dari golongan ahli dhimmah, yaitu golongan non muslim atau golongan kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi ini adalah kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam ya. Di Indonesia ini bukan kafir dhimmi sebenarnya, akan tapi ya anggaplah disamakan dengan kafir dhimmi, karena bukan kafir harbi, bukan kafir yang memusuhi. Jadi diperkenankan. Tapi di sini fuqara'nya, bukan yang kaya. Kemudian yang perlu digarisbawahi tadi adalah kurban yang tatawwu, kurban yang sunnah. Dunal wajibati, kalau kurbannya kurban yang wajib, kurban yang karena nadar tadi, yang seperti penjelasan-penjelasan dalam kajian-kajian sebelumnya, maka ini tidak diperkenankan. Artinya di sini diperkenankan dalam situasi-situasi tertentu. Tentunya karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kenapa ada pendapat yang memperbolehkan? Karena menyamakan dengan sedekah, bahwa kurban ini adalah bentuk daripada sedekah, darbun minas sedekah, bagian daripada sedekah. Maka bebas, sedekah juga bisa diberikan kepada orang di luar Islam. Akan tetapi di sini dibantah oleh imam yang lain, bahkan wa ta'ajjaba minhul al-Adru'i, Al-Imam Al-Adru'i radhiyallahu anhu ini merasa heran dengan pendapat yang mengatakan diperbolehkan tadi niki. Sehingga beliau mengatakan fal haqqu, maka pendapat yang benar, annahu la yajuzu it'amud dhimmiyin, tidak boleh memberikan hewan kurban tadi kepada orang-orang dhimmi, kafir
atau orang-orang non muslim dhimmi minal udhiyati mutlakon, secara mutlak, apapun alasannya tidak boleh. La tasadduqan wala idaan, sebagai sedekah tidak boleh, wa idaan hadiah tidak boleh. Hatta law akhadaha fuqara'ul muslimina sadaqatan wa aghniya'uhum hadiyatan, bahkan andai kata ya, sampai terhadap permasalahan andai kata orang fakirnya dari umat muslim itu mengambil bagian kurban, mendapatkan bagian kurban sebagai sedekah tentunya bagi dirinya, atau orang kaya yang mengambil bagian kurban sebagai bentuk hadiah, maka haruma alaihimut tasadduqu bisyai'in mimma akhadauhu, maka haram bagi mereka orang fakir kemudian orang kaya tadi ini untuk mensedekahkan, ya, mensedekahkan bagian daripada kurban tersebut diberikan kepada li ahli dhimmah, tidak boleh. Walaupun tadi orang yang mendapatkan kurban boleh menjualnya misalnya, lah ini dia mendapatkan tidak langsung, orang non muslim tadi ini mendapatkan dari panitia atau mendapatkan dari orang yang berkurban. Mari masih transit nih ke orang fakir, ke orang kaya yang muslim, kemudian ketika menjadi haknya diberikan kepada orang kafir atau orang non muslim, maka di sini pendapat Al-Imam Al-Adru'i tidak boleh, tetap tidak boleh katanya. Wa kadzalika bai'uhu lahum, dijual kepada mereka tidak boleh juga. Yang penting itu bagian daripada bagian daripada kurban, tidak boleh. Kenapa? Li'annahum diyafatullahi lil muslimin, karena kurban itu adalah suguhan dari Allah untuk orang-orang muslim, khusus untuk orang-orang muslim. Kama qalahu, seperti penjelasan yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syibramalisi, yaitu Syekh Imam Syibramalisi, wa huwa al-mu'tamadu, pendapat ini adalah pendapat yang muktamad, ya. Jadi tidak diperkenankan memberikan kepada non muslim, ini adalah pendapat yang muktamad. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengikuti pendapat yang lain. Silakan, kalau mau mengikuti pendapat yang lain silakan. Akan tetapi di sini sudah dijelaskan secara gamblang masalah perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang melimpah, Allah berikan rizki yang barokah, Allah berikan rizki yang luas, sehingga kita semua bisa berkurban dan bisa berbagi dengan sesama di hari, di waktu yang sangat mulia, yaitu ketika momentum Idul Adha nantinya. Para hadirin, hadirat, para pecinta kajian Islam, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.